saudara yang kasih dalam Tuhan, perlu kita tetap terus bersyukur situasi dan kondisi apapun yang kita hadapi ini. Nah, baik saudara yang kasih dalam Tuhan, sepanjang bulan Juli ini kita terus membahas hidup yang memberi nilai tambah dalam hidup ini. Dan saya percaya kebenaran-kebenaran firman yang sudah kita dengarkan minggu lalu sudah disampaikan Bapak Gembala kepada kita dengan tujuan supaya kita sebagai orang percaya benar-benar memperlihatkan nilai-nilai yang berbeda dengan nilai-nilai yang diperlihatkan oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kalau orang-orang tidak percaya kepada Tuhan, mereka bisa memperlihatkan nilai-nilai yang baik. Tuhan menginginkan supaya kita di atas lebih dari mereka. Tuhan menginginkan supaya kita lebih di atas daripada mereka. Mereka hanya memberikan yang baik, tetapi Tuhan menginginkan supaya kita memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Kenapa saudara yang kekasih dalam Tuhan? Karena hidup kita ini adalah miliknya Tuhan. Dan di dalam diri kita ini ada gambar Allah, ada teladan Allah, ada sikap-sikap Allah dalam diri kita. Oleh karena itu Tuhan mau supaya melalui pribadi hidup kita ini benar-benar kita memperlihatkan pribadi keunggulan Tuhan dalam diri kita masing-masing. Kita harus mengerti panggilan hidup kita. Kita harus mengerti kehidupan kita, kekristenan kita ini. Kita harus tahu arah dan tujuan kita kemana. Sehingga kita tidak hanya hidup di dunia ini tapi tanpa tujuan, tanpa arah. Tuhan mau supaya kita mengerti panggilan kita, yaitu panggilan surgawi. Nah saudara yang kekasih dalam Tuhan, hidup memberi nilai tambah adalah memberi sesuatu yang lebih dari yang biasanya atau melebihi ketentuan yang ada. Kalau biasanya kita hanya memberi satu, kalau bisa kita tambah lagi jadi dua, tambah lagi jadi tiga. Berarti kita diajari firman Tuhan memberi lebih daripada apa yang diminta orang. Atau memperlihatkan sikap hidup kita ini jauh lebih berbeda dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan, saudaraku. Mengapa saudara yang kasih dalam Tuhan? Karena banyak orang-orang berlomba-lomba untuk memperlihatkan nilai-nilai yang baik dalam kehidupannya. Khususnya bagi pengusaha-pengusaha. Mereka memperlihatkan nilai-nilai produknya itu lebih baik daripada produk-produk yang lain. Supaya apa? Supaya tujuan produk-produk yang mereka jual ini lebih laris dibanding dengan produk-produk yang lain. Karena apa? Ada nilai-nilai tambah orang lihat di dalamnya. Kualitasnya berbeda dengan yang dijual oleh orang lain. Saudara, kalau saudara pernah jalan-jalan, saudara melihat roti di jalan. Lalu saudara membeli. Bungkusannya bungkusan biasa, mungkin hanya 2.000 perak. Tetapi ketika saudara datang ke mall, datang ke supermarket, saudara melihat roti yang sama tadi di jalan dengan yang di toko itu. Lalu saudara melihat, saudara juga kepingin membeli, walaupun harganya jauh lebih mahal dibanding dengan yang ada di emperan jalan itu. Tapi saya percaya saudara akan tetap membeli yang ada dalam toko ini karena sudah dijamin kebersihannya, dijamin kemasannya, dijamin mutunya, keamanan kebersihannya lebih baik dibanding dengan yang ada di emperan jalan ini. Kenapa saudaraku? Ada nilai lebihnya yang ada dijual di toko-toko itu, di dalam mal-mal itu. Lebih dijamin kualitasnya dibanding yang ada di dalam emperan itu. Walaupun lebih murah dibanding yang ada dalam toko. Lagi saudaraku, saudara melihat HP, ada model-model yang baru. Saudara, saya percaya saudara ninggalkan yang lama, lalu mau cari lagi yang lebih baru, yang situs-situsnya lebih banyak di dalam dibanding dengan yang lama. Walaupun itu mahal, tetapi kita melihat saudaraku ada nilai tambahnya di dalam. Programnya lebih banyak dibanding yang lama-lama ini. Sama juga dengan kehidupan kita saudara yang kekasih dalam Tuhan. Tuhan mau supaya kalau orang tidak percaya saja bisa memperlihatkan yang terbaik dalam hidupnya, masakan kita harus dibawa dengan mereka. Justru kita yang ada di dalam Tuhan ini jauh lebih memperlihatkan nilai-nilai tambah dalam kehidupan kita. Orang bisa melihat, orang bisa merasakan bahwa kita ini bukan
dari dunia, tetapi kita dari sorga asalnya, saudara yang kasih dalam Tuhan. Oleh karena itu, perlu kita hidup memperlihatkan nilai tambah dalam hidup kita ini. Dan saya percaya, orang yang ada di dalam Tuhan dengan orang yang di luar daripada Tuhan, kehidupannya jauh lebih baik sebenarnya. Kualitasnya jauh lebih baik dari yang biasanya, saudara yang kasih dalam Tuhan. Jauh lebih berkualitas, lebih bermutu. Makanya Tuhan menginginkan setiap kita yang percaya supaya hidup memberi nilai tambah dalam hidup kita ini. Memberikan suatu nilai tambah. Ada sesuatu yang orang ingin lihat di dalam diri kita. Ada sesuatu yang orang ingin rasakan di dalam diri kita ini. Ada benar-benar suatu perbedaan yang dominan dalam kehidupan kita, saudaraku. Oleh karena itu, saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita sebagai orang yang percaya selalu memperlihatkan nilai-nilai yang terbaik dalam hidup kita. Kalau kemarin hidup di atas rata-rata, jadi kalau saudara hidup di dalam kehidupan yang rata-rata, di atas rata-rata, saya percaya sebenarnya kita sudah bisa memperlihatkan nilai-nilai yang lebih baik lagi, nilai tambah dalam hidup kita. Kenapa, saudaraku? Hidup kita sudah di atas rata-rata. Jadi mestinya sikap-sikap kita, karakter-karakter kita sudah berbeda dengan sikap di bawah rata-rata. Tapi kita sudah bisa memberi nilai lebih. Ada nilai tambahnya dalam kehidupan kita. Lalu orang melihat, wah memang berbeda ya. Bapak itu dengan bapak ini berbeda. Ibu itu dengan ibu ini berbeda. Sama-sama kita manusia. Tetapi saudara yang dikasih dalam Tuhan, kualitas setiap orang itu berbeda-beda. Orang di luar sana kualitasnya, mestinya mereka punya kualitas di bawah, lalu kita di atas. Haleluya. Saudara kalau melihat dan membaca, di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-16, berbunyi firman Tuhan dikatakan sini, Matius 15 ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Sekali lagi saya bacakan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Artinya apa, saudara yang kekasih dalam Tuhan? Perbuatan-perbuatan yang baik kita lakukan, kita perlihatkan di dunia-dunia gelap ini, di dunia orang yang tidak percaya kepada kita, apakah percaya kepada Tuhan, maafkan. Mereka melihat itu, ternyata saudara yang kekasih dalam Tuhan, hidup kita ini jauh berbeda dengan mereka. Perbuatan kita itu mereka melihat ada cahaya, ada terang mereka lihat dalam hidup kita. Mata mereka terbuka, oh ternyata hidup seperti ini yang bagus. Hidup seperti ini yang baik. Ini yang perlu dicontoh. Ini yang perlu diteladani. Jadi sikap perbuatan kita yang baik itu, kita terus memperlihatkan perbuatan-perbuatan yang baik. Karena memang itulah yang dianjurkan Tuhan kepada kita supaya kita melakukannya. Bukan untuk kita berbuat baik lalu kita diselamatkan. Tetapi justru kita sudah ada di dalam keselamatan ini. Tuhan menginginkan supaya kita tetap hidup di dalamnya. Sehingga dari perbuatan baik kita itu orang melihat ada cahaya. Cahaya dari kehidupan kita memancar kepada mereka. Mereka melihat ada cahaya, ada hal yang berbeda di dalam kehidupan Bapak ini. Ada hal yang berbeda yang kelihatan di dalam ibu ini. Sepertinya saya nyaman dengan orang ini. Sepertinya bagus kalau saya menjalin hubungan dengan Bapak ini. Saya melihat ada pencerahan. Saya melihat ada hal-hal yang hebat. Ada hal-hal yang luar biasa yang saya lihat di dalam pribadi orang ini. Oleh karena itu saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita hidup memberi nilai tambah dalam kehidupan kita. Dan lebih lanjut lagi dikatakan dalam Filipi pasal yang keempat ayat 5. Berbunyi demikian, dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat.
Hendaklah kebaikan hati kita diketahui oleh semua orang. Jangan kita berpura-pura baik tetapi di dalam hati kita tidak seperti yang kita lakukan. Orang melihat kita baik tetapi sebenarnya dalam hati kita hanya untuk menarik orang ini. Menghipnotis orang ini. Sehingga tertarik apa yang sedang kita promosikan kepada dia. Padahal kita hanya ingin mencari keuntungan dari dia. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Tuhan mau supaya kita berbeda dari itu. Biarlah kebaikan hati kita. Jangan kita berpura-pura. Jangan ada dusta di antara kita. Amin saudara. Haleluya. Jangan ada dusta di antara kita. Jangan kita menggunakan topeng dalam hidup kita ini. Kita melakukan kebaikan tetapi ternyata kita bersembunyi di balik topeng itu. Tuhan mau supaya lepaskan semuanya itu. Sehingga nampak aslinya. Aslinya. Kelihatan bahwa oh ini benar-benar namanya Joni. Tadinya bukan, ini baru Joni. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Supaya ada terlihat di dalam kehidupan kita. Kenapa Tuhan sudah dekat? Mungkin saudara berkata, dulu saja orang khotbahkan Tuhan sudah dekat. Sampai sekarang masih tetap Tuhan sudah dekat, belum datang-datang juga. Saudara tahu kan, saudara tidak tahu perjalanan hidup kita ini. Hari ini ceritanya lain. Besok ceritanya lain. Besok itu merupakan suatu misteri bagi hidup kita. Kita belum tahu seperti apa hari esok. Hari yang lalu kita berpikir besok cerah. Ternyata sepanjang hari hujan terus. Hari ini kita mungkin berpikir besok cerah, belum tentu. Bisa saja jadi hujan juga terus. Oleh karena itu saudara yang kekasih dalam Tuhan, anggaplah bahwa besok kita sudah hampir-hampir tiada. Sehingga kita mempersiapkan diri kita ini. Mari kita terus memperlihatkan hidup memberi nilai tambah dalam kehidupan kita ini. Ada hal-hal yang berbeda dalam kehidupan kita. Kenapa saudaraku? Mari coba kita melihat selanjutnya ini. Mengapa hidup kekristenan itu harus memberi nilai tambah dalam hidupnya? Mengapa orang Kristen harus memiliki nilai tambah dalam hidup ini? Kenapa saudaraku? Coba kita melihat di dalam Filipi pasal 2. Filipi pasal 3 ayat 20. Saudara bisa membuka Alkitab atau saudara melihat ayat di layar mungkin. Kalau boleh ditampilkan, Filipi pasal 3 ayat yang ke-20, kita baca bersama-sama 2, 3. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Saudaraku sekali lagi saya bacakan, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Mengapa saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hidup kita ini harus memberi nilai tambah dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena memberi nilai tambah ini mencakup seluruh aspek kehidupan kita. Dari aspek pekerjaan, dari aspek aktivitas apapun yang kita lakukan itu. Tuhan menginginkan supaya semua yang kita lakukan terlihat. Ada nilai-nilai lebih yang dilihat orang dalam diri kita. Dalam setiap pekerjaan kita. Mengapa? Karena yang pertama, kita adalah warga negara kerajaan surga. Saudara percaya? Yang percaya boleh katakan amin. Berikan tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan kita. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan. Jadi tidak salah firman Tuhan kalau menuntut kita hidup seperti itu. Karena saudara adalah warga kerajaan surga. Bukan dari dunia ini. Dunia ini membenci saudara. Dunia ini membenci saya. Dunia ini memperlakukan kita seolah-olah kita tidak mau terima dengan perlakuan itu. Tetapi apa yang mau kita katakan? Firman Tuhan berkata, jangan kamu takut, aku terlebih dahulu sudah mengalami semuanya itu. Yesus Kristus sudah mengalami semuanya itu. Jadi jangan ada lagi pertanyaan seperti itu. Kenapa saya diperlakukan seperti ini? Kan saya ada di dalam Tuhan. Mestinya kan sudah beres semua. Tidak saudara yang kekasih dalam Tuhan. Tidak seperti itu. Tapi walaupun demikian, Tuhan tetap menginginkan supaya kita tetap memperlihatkan
nilai tambah dalam hidup kita. Hidup kita ini terus memberi nilai tambah. Seperti apapun situasi yang kita hadapi, seperti apapun pergumulan hidup kita, kesukaran-kesukaran apapun yang kita temui dalam kehidupan kita, jangan sampai karena kesulitan-kesulitan itu membuat kita tidak memperlihatkan nilai-nilai tambah dalam hidup kita bagi orang lain. Tetapi yang diperlihatkan adalah menggerutu, yang kita perlihatkan adalah putus asa, yang kita perlihatkan adalah rasa takut, rasa cemas, rasa panik terjadi dalam kehidupan kita. Di mana kita dikatakan warga negara kerajaan sorga. Haleluya. Harusnya saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita memperlihatkan hal-hal yang berbeda dengan apa yang diperlihatkan oleh dunia ini. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau saudara membaca dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-19. Saya bacakan firman Tuhan. Sekiranya kamu dari dunia ini, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Jadi tidak heran saudara yang kekasih dalam Tuhan. Jangan kita berkata ketika kita mengikut Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan, semuanya sudah jadi beres. Tidak ada lagi masalah, tidak ada lagi kesukaran, tidak ada lagi penderitaan, semuanya happy-happy, semuanya baik saja. No, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Tetapi justru karena kita percaya kepada Tuhan, hidup kita ini berbeda dengan orang yang ada dalam dunia ini, maka itu mereka membenci kita. Mereka tidak menyukai kita karena kita tidak mau hidup bersama dengan mereka. Kita selalu memisahkan diri dari mereka. Karena kita tahu kita ini hidup, kewarganegaraan kita bukan dalam dunia ini. Tetapi kewarganegaraan kita adalah di dalam sorga. Dalam sorga saudara yang kekasih dalam Tuhan. Ini luar biasa. Ini sangat luar biasa. Oleh karena itu perlu kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Dalam setiap jalan hidup kita. Tuhan Yesus memberikan doa syafaatnya. Di dalam Yohanes 17 ayat 9 sampai ayat 17. Saudara bisa melihat di situ Yohanes 17 ayat 9 sampai ayat yang ke-17. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapanya di sorga. Dia berkata, Bapa, aku berdoa bagi mereka. Bukan supaya engkau mengambil dari dunia ini. Tapi aku berdoa supaya Bapa di sorga memelihara mereka. Ketika aku bersama-sama dengan mereka, aku memelihara mereka, aku melindungi mereka, aku memberkati mereka jauh dari segala musuh-musuhnya. Tetapi sekarang ini dekat waktunya mau dia naik ke surga. Dia berdoa kepada Bapanya, lindungi mereka ya Tuhan. Dalam ayat 16, ayat 17 dikatakan, mereka bukan dari dunia, sama seperti aku. Aku di sini bicara soal Tuhan Yesus sendiri, bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Ini saudara yang kekasih dalam Tuhan. Isi doa daripada Tuhan Yesus sendiri kepada Bapanya. Sebelum dia disiksa, lalu mengalami penderitaan, mati, dibangkitkan, naik ke surga. Sebelum dia mengalaminya, dia sudah berdoa kepada murid-muridnya. Dan bukan hanya kepada murid-muridnya saudaraku. Yesus sekarang masih tetap berdoa bagi saudara. Supaya terlindungi, aman dari segala masalah yang ada terjadi sekarang ini. Yang sampai sekarang tidak bisa diprediksikan kapan berhentinya itu. Tuhan masih berdoa untuk melindungi saudara. Amin, halo. Kita masih aman terlindungi saudara yang kekasih dalam Tuhan. Saudara tidak ngeri mendengar setiap hari, setiap saat kita melihat mobil jenazah lewat bunyi siang dan malam. Kita mungkin terus berpikir jangan-jangan pasti COVID. Jadi pikiran kita itu terhipnotis dengan COVID. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita selalu memperlihatkan nilai-nilai yang terbaik dalam hidup kita. Karena saudara bukan dari dunia. Kalau saudara dibenci, saudara difitnah. Jangan saudara menggerutu, jangan saudara melawan. Sabar. Sabar saudaraku, kita menahan diri. Minta Roh Kudus menolong kita. Supaya dia memampukan kita untuk menahan diri. Jangan kita meledak. Jangan kita langsung emosi. Jangan kita langsung membalas saudara. Kalau bisa kita berkata,
Tuhan ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mungkin saudara berkata, itu kan Tuhan. Saya kan manusia. Memang kita manusia. Tapi Tuhan tuh Tuhan menginginkan supaya ini yang kita lakukan. Kalau ada orang mencaci maki kita lalu kita balas dengan caci maki, ada orang marah dan lalu kita balas dengan marah. Di mana hidup memberi nilai tambah dalam kehidupan kita? Bukankah kita dengan mereka sama saja? Tidak ada perbedaan, saudaraku. Dan Tuhan mau supaya di sinilah letak perbedaan kita dengan mereka. Kita tidak mudah tersinggung, kita tidak mudah marah, kita tidak mudah membalas dan lain sebagainya. Tetapi kita sabar. Berkatilah musuhmu. Doakan mereka. Saudara akan melihat, kalau ini yang kita lakukan, Tuhan akan membuka pintu-pintu yang tertutup mungkin menurut pikiran kita. Tuhan akan buka jalan bagi kita semua. Dia akan memperlihatkan hal-hal yang lebih hebat lagi daripada apa yang saudara hadapi. Dan itu menjadi suatu hiburan, itu menjadi suatu kesukaan dalam diri kita. Filipi pasal 1 ayat 27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Ini saudara yang kekasih dalam Tuhan, Paulus berkata, mengapa dia berkata seperti ini? Karena Paulus lagi dipenjara oleh orang Roma pada saat itu. Lalu dia berkata, kamu harus tetap hidup selaras dengan Injil yang kamu dengar. Pertama kamu mendengarkan Injil di dalam pasal 1 itu. Pertama kamu mendengarkan Injil, tetap perjuangkan itu. Karena dari pendengaran Injil inilah, maka iman kamu timbul. Maka iman kepercayaan kamu timbul. Tetap perjuangkan, pengenalan akan Kristus semakin bertambah, semakin bertumbuh di dalam kehidupan kalian. Walaupun aku tidak ada, berita masuk ke telinga saya tetap mendengar. Kalian sehati sepikir untuk memperjuangkan iman ini. Jangan sampai saudara yang kekasih dalam Tuhan, karena ini merupakan suatu berita sukacita bagi Bapak Gembala. Kalau ada jemaat diperlakukan seperti itu, saudaraku, kita tetap hidup memperlihatkan nilai-nilai tambah dalam hidup kita. Lalu orang berkata, orang itu memang sangat tidak diperlakukan sangat tidak manusiawi. Tetapi ibu itu tetap sabar, bapak itu tetap sabar. Lalu kita cerita kepada Bapak Gembala, pasti bilang, oh pasti senang saudaraku. Pasti ada sukacita yang mungkin tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dan ini menjadi suatu kemuliaan, mahkota bagi sang gembala, bagi Bapak Gembala. Amat terlebih Bapak kita di sorga, dia melihat kita tetap memperlihatkan nilai-nilai yang memberikan nilai tambah bagi orang. Kita tidak langsung menggerutu dan lain sebagainya. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Ketika aku ada, aku melihat. Kamu tetap hidup bertumbuh di dalam iman. Tetapi ketika aku tidak ada, walaupun aku di dalam penjara ini, aku mendengar berita bahwa kalian tetap sehati sepikir. Masih tetap memperjuangkan iman yang timbul dari berita Injil. Kata hanya saudara yang kekasih dalam Tuhan dalam bahasa aslinya dikatakan monos. Artinya Paulus terbelenggu di penjara, tersendiri. Dan disitulah Paulus sedang berpikir. Ini satu momen tersendiri Paulus berpikir, apakah dia tetap mengedepankan Injil yang dia kabarkan supaya dia tetap memperlihatkan nilai-nilai tambah dalam hidupnya, atau dia berkata, saya kok menginjil memberitakan kebenaran kok malah saya yang dipenjara. Paulus tidak berkata seperti itu. Malah ayat-ayat yang lain berkata, ada orang yang memberitakan Injil dengan tidak senang, tetapi walaupun demikian Injil tetap diberitakan. Paulus ini bersukacita mendengarkan berita ini, saudara yang kasih Tuhan. Lalu bagaimana dengan kita? Ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mengalami persoalan hidup ini, masihkah kita memperlihatkan dan memberi nilai-nilai tambah dalam kehidupan kita?
Atau kita sudah hilang dari peredaran. Kita bersembunyi, kita tidak mau dilihat lagi kawan-kawan. Lalu orang lain tanya kita di mana, di mana. Aku pun juga tidak tahu. Haleluya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini yang Tuhan mau. Supaya terlihat nyata dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Aduh. Sekali lagi saya mau katakan, saudara tetap memperlihatkan dan memberi nilai tambah dalam hidup saudara. Bagi bapak-bapak, perlihatkan kebaikan hati kepada ibu-ibu. Bagi ibu-ibu, perlihatkan kebaikan hatimu kepada suami. Halo? Berat ya? Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, coba kalau saudara menerapkan itu. Saya percaya, Tuhan berkata, Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit lalu mencurahkan berkat Tuhan ke dalam rumah tangga itu. Karena Tuhan melihat rukun. Ada kesatuan hati di dalamnya. Tapi coba kalau terus terjadi pertengkaran, terjadi permusuhan. Berkat ini sudah diperuntukkan kepada kita. Tetapi ketika malaikat datang memberikannya kepada kita, dia melihat kita ribut-ribut di dalam, malaikat itu kembali membawa berkatnya itu. Diberikan ke rumah yang satu, dia dengar, lagi berdoa, lagi penyembahan, lagi memuji Tuhan, maka berkatnya masuk ke dalam, saudara. Jangan sampai kehilangan berkat. Karena ketiadaan kita memperlihatkan nilai-nilai tambah dalam hidup ini. Haleluya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kata hanya itu memberikan suatu penekanan, suatu pengertian bahwa segala-galanya, berapapun biayanya, berapapun harganya, berapapun ongkosnya karena kita butuhkan itu tujuan hidup kita. Kita akan mati-matian dan tetap memperjuangkan sorga itu dalam kehidupan kita. Saudara kalau mau pergi ke Medan, tidak ada mobil, cuma ada satu. Ongkosnya berapa? Biayanya berapa? 100.000. Karena ini yang penting, tidak ada lagi yang lain. Dan mau tak mau harus berangkat, saudara tetap bayar kan? Apalagi sorga. Sorga. Itu terus kita perjuangkan dalam kehidupan kita. Saya percaya kalau kita menghidupi firman Tuhan ini, sorga itu tidak menahan berkatnya atas saudara dan atas saya. Tapi sorga akan melimpahkan berkatnya atas saudara dan saya. Haleluya. Kata hendaklah hidupmu dalam bahasa Yunani, politeuste, dari kata politeuo, artinya hidup sebagai warga negara. Hidup sebagai warga negara. Kata berpadanan dalam bahasa Yunani axios, artinya sesuai, sepatutnya. Ini dapat diartikan dengan cara atau gaya hidup kita. Jadi hidup berpadanan dengan Injil Kristus itu artinya apa, saudara yang kekasih dalam Tuhan? Mari kita hidup sepatutnya sebagai warga negara kerajaan sorga. Bukan dengan sikap seperti yang diperlihatkan oleh dunia ini. Banyak hal, saudara yang kekasih dalam Tuhan, mungkin itu menyenangkan pendengaran kita. Mungkin itu kita suka melihatnya. Tetapi ternyata semuanya itu adalah jebakan-jebakan bagi kita untuk mengalihkan pikiran kita ke situ. Tetapi coba saudara, kalau saudara mengerti panggilan kita ini adalah panggilan surgawi, saudara tidak akan fokus dengan hal-hal yang tidak membangun kehidupan saudara. Tapi saudara akan tetap fokus kepada Tuhan di atas segala-galanya dalam hidup ini. Dalam 1 Korintus 15 ayat 34 berbunyi demikian, sadarlah dan jangan berbuat dosa. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu sekarang. Nah saudara ikhlas dalam Tuhan, betapa malunya kita ketika kedapatan oleh orang-orang yang tidak ada di dalam Tuhan melakukan suatu tindakan kejahatan. Betapa malunya kita. Bukankah mereka berkata, bukankah ini? Bukankah ini? Semalam saya lihat ada di atas
memimpin pujian, choir, singer. Tapi kenapa seperti ini? Jadi pertanyaan besar saudara yang kekasih dalam Tuhan. Oleh karena itu mari kita belajar terus. Belajar terus. Bukan berarti saya sudah hebat lebih daripada saudara. Tidak, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Ini kita mau terus belajar. Terus belajar. Kenapa? Karena firman Tuhan ini menjadi pedoman hidup kita. Firman Tuhan ini menjadi patron kita. Kita mau hidup lebih baik lagi. Kita mau hidup untuk bisa memberi nilai tambah dalam hidup kita. Ini patron kita adalah firman Tuhan. Pola kita adalah firman Tuhan. Dan saudara adalah kopian dari aslinya. Allah berfirman, marilah kita menjadikan manusia serupa dengan gambar kita. Saudaraku, dalam terjemahan aslinya itu, tak ubahnya seperti surat yang asli difotokopi. Singkatnya seperti itu. Jadi saudara dan saya adalah kopian dari yang asli. Walaupun kita tidak sama dengan yang asli, tapi kita adalah fotokopian dari aslinya. Fotokopinya itu kan tidak beda dengan aslinya, saudaraku. Saudara bisa melihat itu. Dan Tuhan mau supaya itulah gambaran hidup kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, sebagai warga negara sorga. Itu yang mau Tuhan kita perlihatkan dalam kehidupan kita ini. Yang setuju katakan amin. Itu yang Tuhan mau, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Supaya itu yang terlihat. Bukan hanya muka murung yang terus diperlihatkan. Bukan hanya mengeluh dan mengeluh. Bukan hanya karena marah-marah atau dan lain sebagainya. Saudaraku, tinggalkan semuanya itu. Karena kita tidak akan pernah memperlihatkan dan memberi nilai tambah dalam kehidupan kita ketika hanya itu yang mendominasi hidup kita. Tidak akan pernah, saudaraku. Tetapi mari kita terus belajar. Jadikan firman Tuhan ini menjadi patron hidup kita. Menjadi pola hidup kita. Dia ini yang memberikan arah tujuan hidup kita. Tujuan yang semakin lebih mulia lagi. Semakin lebih mulia lagi. Kemudian yang kedua, saudaraku. Mengapa hidup kekristenan itu dituntut untuk memberi nilai tambah dalam kehidupan ini? Yang kedua, Filipi pasal 2 ayat yang kelima, coba ditampilkan. Filipi pasal 2 ayatnya yang kelima. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudara, kalau melihat di dalam terjemahan King James Version itu dikatakan, biarlah pikiran ini ada di dalam kamu yang juga ada di dalam Kristus. Biarlah pikiran ini ada di dalam kamu yang juga ada di dalam Kristus. Lalu terjemahan New International dikatakan sikapmu harus sama dengan sikap Kristus. Jadi artinya apa, saudara yang kekasih dalam Tuhan? Kalau kita melihat di dalam terjemahan bahasa Inggris ini yang dikatakan biarlah pikiran ini maksudnya pikiran seperti apa yang harus ada dalam diri kita sebagai warga negara kerajaan sorga. Yang dimaksudkan adalah tertulis di dalam ayat 2 sampai ayat yang keempat. Saudara bisa melihat di situ, apa itu? Sehati sepikir. Bukan sehati sepikir untuk melakukan tindak kejahatan. Bukan sehati sepikir untuk melakukan perampokan atau pencurian, penjudian, bukan. Tetapi sehati sepikir itu adalah sama-sama membangun tubuh Kristus ini. Saling kita menopang, saling kita mendukung satu dengan yang lainnya. Yang lemah kita kuatkan. Yang kurang percaya kita yakinkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan satu-satunya yang sanggup menolong kita. Itu tujuan sehati sepikir. Lalu apa lagi yang ada di dalam pikiran ini yang harus ada dalam diri kita? Satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Apa artinya, saudaraku? Kalau kita adalah warga negara kerajaan sorga, maka kasih agape harus ada dalam diri kita. Kasih agape itu tanpa pamrih, memberikan pertolongan tanpa menuntut balasan. Saudara melihat seperti apa Tuhan Yesus melihat orang buta. Melihat orang banyak yang mengikuti dia.
Bahkan bukan hanya itu saja. Karena kasihnya dia mau menyelamatkan orang yang berdosa. Dia melihat semuanya itu di dalam kasih. Sehingga dia mau rela berkorban. Hanya untuk mau menyelamatkan saudara dan saya. Ini kasih yang tidak menuntut balas, saudaraku. Tetapi yang harus kita lakukan adalah kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Hanya itu, saudaraku, yang kita lakukan. Jangan sampai ada 10 orang kusta datang kepada Tuhan minta tolong untuk disembuhkan. Yang 9 ini, yang 10 orang ini dia datang mendekat kepada Tuhan, tolong kami sembuhkan dari penyakit kusta. Yang satu itu menjauhkan diri. Lalu dia yakin dalam perjalanan nanti aku akan sembuh. Betul, dalam perjalanannya dia sembuh. Tetapi yang sembuh ini semuanya sembuh. Tetapi yang satu ini, saudara yang kasih dalam Tuhan, dia kembali berterima kasih. Tetapi yang 9 ini di mana mereka? Tidak tahu di mana rimbanya. Padahal mereka tahu hukum Taurat. Tetapi mereka tidak tahu berterima kasih. Jangan sampai, saudara yang kasih dalam Tuhan, orang yang tidak percaya Tuhan lebih banyak bersyukur dan berterima kasih, tahu berterima kasih dibanding dengan saudara. Kalau mereka lebih daripada kita, berarti kita tidak memberikan nilai tambah dalam hidup ini. Hidup kita tidak memberikan nilai tambah, saudara yang kasih dalam Tuhan. Kenapa? Kita yang tahu firman harus bersyukur, harus berterima kasih kalau ada orang menolong kita, tapi kita tidak mau melakukannya. Itu sebabnya Tuhan berkata, jangan sampai agama mereka, kepercayaan mereka lebih baik daripada kita. Jadi artinya apa, saudaraku? Tuhan mau supaya selalu dari semua yang baik, Tuhan mau supaya kita yang terbaik di atas. Yang terbaik selalu di atas, saudaraku. Jadi yang kedua di sini, saudara yang kasih Tuhan, adalah pertahankan sikap batin kita. Pertahankan sikap batin. Apa artinya? Pertahankan selama ini kita telah melakukan hal yang baik kepada orang. Sudah banyak kita terus menolong orang. Tetapi dalam suatu hal kita silap, saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita melakukan kesalahan. Lalu kesalahan itu menghapus semua yang kita lakukan. Pepatah mengatakan, kemarau setahun dihapuskan hujan sehari. Jangan sampai kebaikan-kebaikan yang selama ini kita lakukan terhadap orang, tetapi dengan satu kesalahan ini membuat yang kita lakukan itu tidak lagi diperhitungkan orang, tidak lagi diperhatikan orang, tapi yang diperhatikan orang adalah kesalahan yang satu ini. Jadi semua yang kita lakukan itu adalah sia-sia karena yang satu ini. Oleh karena itu, saudaraku, pertahankan sikap kita ini. Pertahankan. Salah satu contoh, saudara yang kasih dalam Tuhan, saudara membaca kitab Ester. Di dalam kitab Ester tidak pernah disebutkan nama Tuhan di dalamnya. Tetapi kenapa Ester bisa menjadi penyelamat bagi bangsanya? Walaupun bangsa Israel adalah di dalam ancaman. Tetapi karena Ester dipakai Tuhan, bisa untuk menyelamatkan bangsanya. Satu kali waktu Raja Ahasuerus mengadakan pesta, memanggil Ratu Wasti untuk tampil karena mereka memperlihatkan kecantikannya kepada tamu-tamunya. Tapi Ratu Wasti itu menolak, saudara yang kasih dalam Tuhan. Lalu Raja Ahasuerus ini mengadakan kontestan untuk memilih ratu menggantikan Ratu Wasti ini tadi. Lalu Mordekai sebagai ayah angkat daripada Ester ini terus memotivasi, terus mendorong Ester ini untuk tampil. Walaupun dia adalah orang-orang Yahudi, tetapi karena semangat dan dorongan yang diberikan oleh Mordekai ini, maka dia tampil. Sebelum dia tampil dikarantinakan beberapa hari. Lalu dipanggillah satu-satu maju dari semua kontestan yang dipanggil masuk. Ternyata Ester lebih unggul daripada yang lainnya, saudaraku. Itu artinya apa? Ester memperlihatkan
keunggulan Tuhan dalam hidupnya. Ester memperlihatkan sikap yang berkenan di mata Raja Ahasuerus pada saat itu. Padahal mungkin kecantikannya sama dengan kecantikan perempuan-perempuan yang lain yang lewat tadi. Atau mungkin lebih cantik dari dia. Tapi ada satu yang berbeda dalam kehidupan Ester itu. Apa yang berbeda saudaraku? Selain ada motivatornya yaitu Mordekai, dia juga punya sikap hati yang berbeda dengan sikap hati perempuan-perempuan yang tampil di depan raja itu tadi. Jadi maksudnya saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita sebagai orang yang percaya, mari kita memperlihatkan sikap kita yang berbeda dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Walaupun itu sukar mungkin saudaraku, kita lakukan. Tapi Tuhan mau supaya itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Apalagi yang ada dalam pikiran itu. Tidak mementingkan diri sendiri. Orang-orang dunia, dia hanya mau mencari untungnya sendiri dan merugikan orang lain. Itu mementingkan diri sendiri. Aturnya, kita sebagai orang yang percaya tidak seperti itu. Tapi kita harus untung sama untung. Kan gitu. Kalau dia rugi lalu kita terus untung. Mana bisa lagi dia memberi produk-produk kita kepada dia. Dia sudah habis. Tuhan mau supaya ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Memperlihatkan nilai-nilai unggul Kristus pribadi Tuhan dalam diri kita. Yang selanjutnya dikatakan tidak mencari pujian. Banyak orang melakukan hal-hal yang baik supaya hanya untuk dipuji oleh yang menyuruh. Semua orang kan menginginkan kita mau disanjung-sanjung, dipuji-puji, wah kamu hebat ini dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya tahukah, di balik sanjungan itu adalah sedang mengkorek lubang untuk menjatuhkan kita. Ketika dia melihat kita melakukan kesalahan, dia menjatuhkan kita langsung saudaraku. Dia tidak peduli banyak orang atau tidak banyak orang, dia langsung menjatuhkan kita. Itu pujian yang sia-sia. Tetapi biarlah apa yang kita lakukan ini, biarlah Tuhan yang memberi nilai atas kehidupan kita masing-masing. Lalu dia memberi pujian atas hidup kita. Amin saudaraku. Itu yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup ini. Dan apa lagi? Tetap rendah hati. Contoh, saudara melihat istana. Dalam istana itu bukan hanya raja di dalam, bukan hanya para dayang-dayang di dalam, bukan hanya para penjaga istana ada di dalam, tetapi juga ada pembantu-pembantu di dalam. Sehebat apapun kita, sejago apapun kita, sepintar apapun kita, sejenius apapun kita, kita harus sadar bahwa kemampuan kita itu terbatas. Sadar bahwa kehidupan kita ini terbatas saudaraku, terbatas. Oleh karena itu kita butuh orang lain. Walaupun mungkin kita melihat pekerjaan itu hanya ngepel. Tapi tahu saudara, raja kan tidak mungkin langsung dia ngepel. Raja tidak mungkin langsung cuci piring. Tetapi dia butuh orang lain. Jadi artinya apa saudara yang kasih dalam Tuhan? Kesuksesan, pencapaian-pencapaian yang kita raih dalam hidup kita ini. Bukan karena saudara sendiri. Tapi ada orang yang di sekeliling saudara. Mungkin saudara tidak mengenal orang itu. Tapi dia tetap berdoa untuk saudara. Supaya usaha kita berhasil. Orang yang ada sekeliling kita mendukung terus kita, mensupport kita. Artinya apa? Kita tidak bisa dipisahkan dengan orang lain yang ada di sekitar kita. Kita semua butuh rendah hati. Tunjukkan kerendahan hati kita. Memang ini berat saudaraku. Tapi mari kita belajar untuk rendah hati. Saya percaya walaupun itu sakit, tetapi ada hasilnya saudaraku. Ada hasil yang hebat dan luar biasa yang Tuhan perlihatkan kepada kita. Kemudian selanjutnya dikatakan tidak memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi memperhatikan kepentingan orang lain. Perhatikan kepentingan orang lain. Contohnya saudara yang kasih dalam Tuhan. Saudara mungkin punya cangkul cuman satu. Tapi saudara belum penting untuk menggunakannya. Tapi ada orang untuk mau meminjam menggunakannya karena dia butuh.
Jangan saudara tahan. Berikan sama dia. Biar dia pakai dulu. Karena saudara pun butuh. Tetapi dia lebih butuh daripada kita. Kasihkan. Itu namanya memperhatikan kepentingan orang lain. Tidak mementingkan diri sendiri. Jangan keangkuhan yang muncul. Jangan kesombongan yang ada dalam diri kita. Siapa kita sebenarnya ini saudara yang kasih dalam Tuhan. Lalu kita mau menyombongkan diri. Tidak ada yang bisa kita sombongkan dalam diri ini. Tidak ada yang bisa kita banggakan. Selain kita bangga punya Tuhan yang memperhatikan hidup saudara, yang menolong saudara, yang memberkati saudara, dan melindungi saudara dalam kehidupan ini. Cuman itu yang kita punya. Saudara melihat situasi sekarang kan? Banyak orang takut, usaha semua pada tutup. Income semakin berkurang masuk. Dari mana untuk menggaji para karyawan? Saudara yang kasih dalam Tuhan. Gak ada yang bisa kita banggakan. Sebesar apapun kekayaan kita akan habis juga. Bahkan ujung-ujungnya juga nanti adalah kematian. Semuanya tinggal. Gajah mati meninggalkan gading. Manusia mati meninggalkan nama. Oleh karena itu ukirlah semua kebaikan-kebaikan dalam hidup ini. Untuk bisa dikenang orang ketika kita sudah tiada. Orang berkata, waduh kenapa cepat kali pergi bapak itu. Ibu itu kenapa cepat kali pergi. Padahal, waduh banyak kali dia menolong saya. Banyak kali memberikan perhatian terhadap saya. Tapi kenapa orang mengenang nama baik kita. Oleh karena itu saudara yang kekasih dalam Tuhan. Ketika saudara melakukan semuanya ini, kesukaran-kesukaran, kesulitan-kesulitan tetap selalu ada. Walaupun kita sudah ada di dalam Tuhan, mungkin kita menemukan jalan-jalan yang buntu. Kesukaran-kesukaran yang kita tidak bisa menghadapinya sendiri. Tetapi percayalah Tuhan berjanji, Tuhan akan memberikan kekuatan kita untuk menghadapinya. Bahkan Tuhan tidak melipat tangan, Tuhan tidak terbelenggu tangannya untuk menolong kita. Tetapi dia selalu bebas untuk menolong kita. Masalah kecil, masalah besar. Percayalah Tuhan tidak pernah berdiam diri. Tetapi Tuhan selalu memberikan pertolongannya bagi orang yang tetap percaya kepada dia. Oleh karena itu tetaplah hidup memberi nilai tambah dalam kehidupan ini. Biar orang di sekeliling kita merasakan kehadiran kita di tengah-tengah mereka. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.